Ya, oke, selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih atas ketersediaan waktunya, untuk ikut Elementor Meetup ya. Udah agak lama nih kita nggak Elementor Meetup, terakhir itu gabungan sama WordPress Jakarta. Habis itu bulan lalu, bulan Mei ada, ulang tahun WordPress ya, jadi kita juga nggak untuk Elementor kita nggak buat, dan akhirnya, saya set untuk yang bulan ini ya. Ya terima kasih untuk Mas Hadi, telah bersedia, karena waktu di SEOcon saya udah nanya-nanya nih, "Udah pakai AI belum?" Gitu. Saya aja belum sama sekali belum pakai AI, Elementor AI juga belum gitu. Nah cuman ini kan topik yang, cukup hot ya. Sebenarnya beberapa waktu lalu sih udah ngajak juga, dengan teman-teman yang di, di luar negeri itu yang di Malaysia ya, cuman belum dapat pembicara gitu. Itu sebelum yang saya kontak Mas Hadi ya. Nah, saya pikir ya udahlah daripada nunggu kelamaan ya kita mulai untuk Indonesia dulu. Nah, karena yang sudah praktek ini Mas Hadi ya, jadi minta sharing ya. Nah, sebelum mulai mungkin saya mengajak teman-teman, kalau bisa sih dan nggak ada apa namanya, nggak ada masalah dengan internet connection, kalau bisa sih dibuka aja ya videonya, jadi kita bisa saling kenal. Ini juga di sini ada kebanyakan nih om-om ganteng sih, ada Mas Juan, Mas Satrio ya. Tapi sekarang, happy juga ada beberapa nih kayak Mbak Monik Regina ya, thank you udah join katanya, sebelumnya ikut itu ya, ikut, Isiokon ya. Ada Mbak Ruby, ya kalau bisa dibuka videonya bagus ya, sama teman-teman yang lain ya. Lalu, topik hari ini tips dan trik Elementor AI, nanti mungkin Mas Hadi akan, banyak menjelaskan dan juga sih saya udah mintanya praktek ya Mas Hadi ya, praktekin. Nah nanti terakhir kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya atau mungkin di chat juga, bisa nanti saya akan bantulah chat yang paling pertama dan seterusnya. Dan teman-teman bagi yang belum join di komunitas Telegram, WordPress Jabodetabek ya atau saya, Mas Satrio ada di situ, Mas Adi juga ada di situ, ada di mana-mana sebenarnya Mas Adi. Dan, cuman kebetulan saya, Mas Satrio aktif di yang WordPress, Jabodetabek, Jakarta. Silahkan bergabung, saya udah tulis di chat ya kalau mau bergabung dengan komunitas ingin bergabung dengan grup Telegramnya ya, ada di chat di paling atas ya. Dan mungkin saya serahkan, kepada Mas Adi, silakan Mas Adi. Suaranya nggak ada Mas Adi? Oke, Oke. oke, terima kasih banyak Mas Clement, selamat malam teman. Kali ini sebenarnya yang saya presentasikan kali ini adalah, lebih tepatnya sebuah update, sebuah, perkembangan dari page builder yang Elementor, mana nantinya perkembangan dari Elementor ini yang akan merubah beberapa ekosistem. Yang pertama, otomatis merubah habit habit dari user. AI mungkin teman nanti konotasinya paling Mas Hadi jelasinnya AI itu paling cuman generate konten aja. Ya, saya memang akan melakukan, generate konten, tetapi Elementor AI itu jauh lebih banyak yang bisa kita explore. Untuk saat ini yang bisa saya sampaikan, saya hanya membatasi pada 3 fitur, Elementor AI. Nah, apakah layar saya udah kelihatan teman-teman? Sip. Oke, jadi kita ngomong Elementor AI. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu. Disclaimer-nya agak sedikit, berpihak bahwasannya apa yang nanti konten saya sharing, apa yang konten nanti saya demokan atau belum bisa definisinya, Mas jadi kok sudah bisa kok, apakah saya kok kenapa saya kok nggak bisa? Ini bukan masalah Elementor Free atau Elementor Pro, tetapi nantinya akan saya jelaskan kenapa saya bisa, kenapa Mas Clement bisa, kenapa beberapa teman-teman. Jadi jangan khawatir, nantinya teman-teman semuanya akan bisa merasakan Elementor AI, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak Elementor itu sendiri.
Yang pertama kita akan bahas mengenai, ya udah deh saya dulu bagi yang kenal, gak usah panjang ribet. Saya punya tim kampanye namanya Mas Satrio. Jadi saya adalah CEO Dapanel Media Indonesia. Dapanel Media Indonesia adalah sebuah entiti yang bergerak di marketing. Cek aja di Google. Kalau saya paling fleksibel itu adalah via Instagram. Di Instagram saya adalah @dinarhadiwijaya. Feel free aja untuk tanya mengenai Elementor, optimasi, SEO atau apapun yang berhubungan marketing, optimasi sosial media pun feel free aja, silakan menghubungi Instagram saya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong Elementor AI itu adalah sebuah inovasi, sebuah perkembangan dari Elementor di mana fungsi dan fiturnya ini secara roadmap itu akan menggantikan atau akan membuat kita sebagai web developer semakin kreatif. Karena nantinya AI ini bukan diciptakan untuk menggantikan manusia, tetapi AI ini diciptakan untuk membuat kreativitas semakin explore. Karena apa? Ujung-ujungnya AI ini adalah perintah. Artificial intelligence ini adalah perintah. Jadi apapun perintah yang ada di Elementor AI, nantinya ada dua opsi, yaitu diterima mentah-mentah oleh AI-nya Elementor atau kita bisa melakukan yang namanya generator. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang tanda kutip tidak bisa benar bahasa Inggris, Elementor AI nanti ada generator intelijen itu perintah. Layaknya kita memberikan perintah kepada anak yang baru lahir, anak kecil. Jadi kita nggak bisa ngomong ke anak kecil, ambilkan gelas, ambilkan air minum, nggak bisa. Karena kita harus ambil gelas terlebih dahulu, gelasnya seperti apa, kemudian ambil air minum, air minumnya mau panas atau dingin, itu harus detail. Begitu pula dengan Elementor AI yang nantinya akan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Nah, hingga Dev 5, kita ngomong beta dev, Elementor beta dev, dev 5 itu sekarang yang sudah menjadi kekuatan AI-nya Elementor hanya 3. Yaitu yang pertama ada di writing content, teman-teman yang biasanya pakai ChatGPT dan lain-lain, itu semuanya sekarang sudah bisa di-generate di Elementor. Kemudian yang kedua, secara programming. Nah, ini yang sangat menguntungkan bahkan bagi saya sendiri yang sudah lupa dengan programming, sudah lupa dengan CSS. Elementor AI ini akan sangat membantu teman-teman di dalam editing dan desain. Kemudian yang ketiga, ini adalah generate image, yaitu teman-teman dapat menggunakan AI dari Elementor ini untuk membuat sebuah gambar. Bukan hanya membuat, tetapi sampai dengan melakukan editing dan add. Jadi CORD, saya nggak tadi ngetes karyawan CORD, sekarang ngomong CORD, yaitu create, update, rename, dan delete. Jadi generate image yang dipergunakan oleh Elementor itu teman-teman nantinya bisa pergunakan hal-hal seperti kita ngomong writing content. Otomatis kalau writing content teman-teman sudah biasa dengan ChatGPT, teman-teman bisa bikin product description. Teman-teman bisa bikin to-do list step by step. Teman-teman bisa nulis excerpt. Dari yang excerpt yang selama ini teman-teman di SEO itu di meta description. Jadi bingung pakai meta description, ya udah meta description-nya dikosongin. Kalau pakai beberapa plugin plugin SEO, meta description-nya dikasih shortcode dari excerpt-nya kita generate. Kemudian sampai bikin heading pun juga bisa. Jadi kalau AI yang ini mah sudah teman-teman sudah umum, teman-teman sudah bisa lakuin, dan teman-teman sudah akrab mulai dengan menggunakan Bing ataupun menggunakan ChatGPT. Kalau yang ini saya rasa sudah bukan hal yang tanda kutip mewah lagi bagi teman-teman. Tetapi yang menjadi sebuah keistimewaan itu ada di nomor 2.
yaitu programming skill. Teman-teman kalau misalnya di Elementor, mungkin kalau teman-teman Elementornya sudah pro, kemudian teman-teman bisa main di style untuk merubah font, tetapi tidak bisa untuk bermain hover. Jadi kalau bermain hover, teman-teman harus menggunakan coding CSS. Untuk bermain animasi, kalau teman-teman zaman usianya sama seperti saya, untuk rolling text atau untuk scroll nyamping, dulu itu pakainya Mercue. Sekarang pakai CSS. Caranya bagaimana? Teman-teman harus googling. Ini dimasukkan di mana, apa yang harus diubah, teman-teman bingung. Tetapi dengan Elementor AI, teman-teman bisa merubah font, jenis font, teman-teman bisa merubah warnanya, teman-teman bisa menambahkan animasi, teman-teman bisa merubah kalau sekarang itu website itu ada dark mode, ada light mode. Teman-teman bisa memasang ikonnya, kalau malam itu warnanya apa, kalau siang warnanya apa, logonya pun bisa berubah. Itu semuanya dikerjakan oleh CSS dan teman-teman nggak usah bingung kodenya. Teman-teman sekarang sudah bisa membuat itu semuanya. Jadi akan kita demokan. Dan yang paling unik atau yang paling mungkin akan sering dipakai oleh teman-teman itu adalah image generator. Teman-teman yang biasanya cari gambar produk ataupun gambar untuk description, bingung, teman-teman cari di Freepik, teman-teman pakai di Envato Element, cari gambar yang 3D, cari gambar vektor, di-download, habis di-download kemudian di-upload, teman-teman bingung, file ini kok apa tuh namanya resolusinya gede, gimana caranya ngecilin, dikompres lagi dan lain-lain. Sekarang dengan Elementor AI, teman-teman bisa mengenerate ini. Nantinya image generator ini akan ada 4, yaitu QRD. Teman-teman bisa menambahkan variation. Teman-teman bisa menghapus gambar, bisa melakukan variasi-variasi lain sesuai dengan deskripsinya teman-teman. Teman-teman yang kalau minta fotonya nanti diubah kartun, ini Elementor AI sudah bisa mengakomodir itu. Jadi Elementor AI ini 3 poin ini adalah poin yang teman-teman bisa lakukan dan poin yang teman-teman dapatkan. Mas Hadi, kalau ChatGPT kan berbayar, iya. Elementor AI pun sebenarnya berbayar, tetapi hingga sekarang produknya Elementor AI belum ada di. Jadi teman-teman sebenarnya masih bisa menggunakan Elementor AI, baik itu Pro ataupun yang kalau nggak salah yang gratis juga bisa. Caranya gampang, minimal teman-teman Elementor yang versi titik 3.14 masih belum muncul, 3.14 hanya untuk teman-teman yang developer aja. 3.13 teman-teman silakan update termasuk Elementor Pro-nya. Kemudian teman-teman setiap kali ada icon, setiap kali ada logo yang gambarnya Write with AI atau yang gambarnya bintang segi 4 ini, teman-teman klik aja dan teman-teman tinggal generate. Nah, kalau kita ngomongin satu persatu mungkin akan kurang lebihnya seperti itu Mas Clement. Kita langsung praktek aja atau gimana Mas Clement? Boleh Mas, langsung praktek Mas. Soalnya yang selanjutnya, nah saya kalau praktek saya nggak ada website demo, saya langsung pergunakan website saya sendiri, sinarhadiwijaya.id. Ini saya reload terlebih dahulu. Jadi kenapa saya mulai dari teks terlebih dahulu? Jadi cara buat teks, kalau untuk sampai detik ini Elementor AI hanya support menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman, oh ya satu lagi, Elementor AI add-on-nya belum semuanya support dengan AI ya. Jadi hanya Elementor Pro dan Elementor aja yang memang sudah support dengan AI. Kalau add-on-nya memang tidak ada. Jadi kalau misalnya kita tambahkan heading, hanya di sini. Nah,
Kalau teks sih saya rasa teman-teman sudah terbiasa. Misalnya title, ya udah klik aja tombol bintang, kemudian create heading dot me. Teman-teman tinggal klik semudah itu, semudah itu kalau teman-teman menggunakan eh, Elementor AI. Permasalahannya adalah translate to Indonesia. Jadi Elementor AI yang teman-teman buat itu perintah bahasanya menggunakan bahasa Inggris, tetapi teman-teman bisa mentranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi di dalam Elementor AI text sama halnya seperti ChatGPT atau Bing, teman-teman bisa melakukan translate. Teman-teman bisa memberikan eh, tonasinya, apakah ini bahasanya bahasa casual, bahasa ilmu pengetahuan, resmi dan lain-lain. Teman-teman bisa buat semuanya. Kalau ini secara teks. Secara umum kalau teks saya yakin teman-teman bisa otak-atik ini semuanya dan cara masukkannya tinggal klik use text. Kalau teman-teman pengen lebih pendek ya udah make it shorter, dibuat lebih pendek kata-katanya. Kalau lebih panjang maka AI akan langsung deskripsikan kata-katanya jauh lebih panjang. Itu kalau kita bermain di teks. Mas jadi apakah semua widget dalam Elementor itu sudah support AI? Jawabannya sudah. Tetapi akan berbeda kalau misalnya Mas Hadi, apakah semua fitur sudah support dengan AI? Jawabannya belum. Saya ambil contoh di sini ada image. Nah, kita bermain button terlebih dahulu. Kalau button teks, oke, umum. Teman-teman bisa menulis teks dengan menggunakan artificial intelligence AI. Tetapi kalau misalnya kita pengen, nah, kalau kita gunakan button seperti ini, pertanyaannya adalah gimana caranya backgroundnya ketika kita move, background yang belakang ini juga hitam. Mungkin bagi teman-teman yang Elementornya sudah pro, sudah ada fitur yaitu backgroundnya diubah ke hitam. Tapi bagaimana jika teman-teman yang belum pro? Itulah programming dari Elementor itu programming skill dari Elementor AI itu sangat membantu teman-teman semuanya. Caranya ada di mana? Ada di bagian advance, kemudian custom CSS. Jadi saya zoom aja biar agak kelihatan, biar nggak Nah, jadi teman-teman bisa melakukan seperti ini. Kita ingin button ini diklik, kemudian kita ingin CSS di button ini seperti apa. Misalnya, kita ambil aja ini suggest on hover animated bigger 20, rotate 10 degree. Artinya apa? Ketika ini di mouse kita mengarah kepada button, maka dia akan animasi 20% dan rotasi 10 derajat. Kita langsung generate kode. Kemudian insert. Maka secara tidak langsung tereksekusi. Jadi ketika di over, dia bigger. Oke, big aja, transitionnya nggak usah. Nah, oh sorry, rotate-nya nggak usah. Coba kalau misalnya, oh sorry, titik komanya hilang. Nah ini loh, kalau misalnya saya bukan orang desainer, bukan orang programmer, kita bingung. Ya udah, kita bisa memanfaatkan CSS. Apalagi contoh CSS apa yang pengen teman-teman masukkan? Misalnya rainbow color animated text gradient. Kita bisa aja bikin. Ini tidak hanya berlaku di button aja, tetapi berlaku di semuanya. Di teks, di button, dimanapun ini berlaku. Ini backgroundnya tidak
Bagi teman-teman, bagi saya yang dulu developer lulusan informatika mungkin sudah lupa caranya ini bagaimana. Atau kalau teman-teman yang bermain CSS secara utuh, ini pakai selektor yang mana ya, ini pakai eh, kontainer yang mana, mungkin akan bingung. Tapi dengan begini aja, ini sudah menjadi bantuan bagi teman-teman. Apalagi misalnya contoh over make configure 20% and background misalnya background red. Kalau teman-teman semakin panjang detailnya, semakin panjang deskripsinya, mungkin dia akan, nah, lihat. Saya nggak perlu, saya nggak yang aku animated scroll button on left. Jadi saya ingin menganimasikan tombol saya untuk scroll ke left kiri. Karena panjang. Oh, nggak ada perintahnya. Dari sini teman-teman bisa bikin hover gradient, Mas. Oke. On hover, background and red and black red code. Bagi teman-teman yang bingung caranya gradient itu seperti apa, nah sudah Mas Juan. Jadi kita tinggal bikin aja konteksnya. Misalnya kita ubah lagi aja. On hover, font color gradient. Misalnya below to blue. Jadi ketika kita hover, fontnya gradient kuning ke biru. Kita insert, ya ini karena ketutupan warnanya. Mungkin kalau buttonnya tidak ketutupan, ya akan bisa seperti itu. Jadi memang inilah yang Elementor AI yang bisa teman-teman pergunakan, dan sebenarnya ada banyak lagi, sebentar saya cek. Atau mungkin teman-teman ada request yang biasanya bingung. Mas Andre, on hover add arrow icon. Nah, ini boleh. Andre saya copy, kemudian saya paste. Generate code. Mungkin maksudnya pakai widget Teman-teman icon kali, Mas. add arrow Bukan. icon. Enggak, maksudnya Mas Andre adalah ketika di hover, Oh, tambah itu icon. klik here-nya Ya, ada ya. tombol arrow-nya. Jadi Tambah Mas mesti icon. apa, tambah iconnya dulu kali di button ya. eh kita coba, kalau misalnya AI bisa menerjemahkan, ya otomatis apa yang mau kita nggak perlu manual tambah button, on hover atau apa-apa, kita lihat aja Mas. Datanya panjang ini script. Nah, Wah, error nggak tuh bisa Mas Mas Andre. Andre, terlalu panjang. Oke, kalau misalnya gini, Mas Hadi ada, kita ambil foto saya aja deh. Kita ambil foto saya, advance, kemudian custom CSS.
Kalau misalnya kita pengen ada foto kita ada watermarknya, ya. Jadi tinggal tambahkan aja add watermark on overlay over an image. Bisakah dia menambahkan watermark? Datanya watermarknya ngambil dari logo. Dan seharusnya bisa. Saya insert, tidak muncul. Mungkin gambarnya yang harus versi tertentu. Tapi kalau misalnya saya coba gambar tertentu, saya belum ada. Kalau tanya Mas Hadi kok tampilannya Elementornya berbeda. Ini tampilan ini adalah berkantor di bagian tools, kemudian di bagian layar experience teman-teman ubah aja. Ini bisa. Misalnya saya tambahin image. Kemudian nggak ada. Oke. Nah, kita sekalian main di Elementor. Tadi kita udah bermain di Elementor AI, Elementor Skill Programming. Sekarang inilah yang mungkin teman-teman tunggu. Kita akan bermain di AI Image. Jadi, kalau teman-teman bermain gambar, jadi AI Image itu bukan hanya ada ketika kita nambahkan gambar aja, tetapi di page setting, kemudian teman-teman di bagian featured image, sekarang nggak muncul. Jadi teman-teman bisa menambahkan yang namanya generate image. Ingat, generate image ini mungkin bagi teman-teman yang tidak menggunakan Elementor Developer tidak akan muncul. Tetapi ini hanya muncul di Elementor versi 14.1. Kalau teman-teman masih menggunakan Elementor 13, mungkin belum muncul generate image. Caranya adalah tinggal aja create image. Ayo, pengen foto siapa? Old man with menulis seperti ini aja. Kemudian inilah yang tadi saya maksud. Kalau teman-teman menulis seperti teman bisa hands prompt bisa teman-teman elemen itu yang nanti akan recording stop. Tapi juga ditulis the old man is wearing hat and has skin with gentle smell on his face. The song is young fit with cheerful expression bla bla bla. Jadi kalau teman-teman generate image, pastikan teman-teman sedetail mungkin gambarnya, sedetail mungkin foto yang ingin dimasukkan. Kemudian teman-teman pengennya apa? Hasilnya fotografik atau gambar background atau gambar digital atau lukisan tangan atau gambar 3D. Jadi kita pilih salah satu dari tipe gambarnya. Kemudian teman-teman di sini ada pilihan. Pilihannya gambarnya landscape atau gambarnya makro, portrait atau long exposure. Kalau saya biasanya pilih non. Dan yang paling kecil dan yang paling utama adalah ditanyain teman-teman, mau gambarnya ukuran berapa? 1:1, 3:2, 4:3 atau 16:9. Kalau sudah, tinggal klik kita generate image. Jadi kalau misalnya teman-teman, Mas jadi kalau generate image pakai apa? Biasanya pakai filter TikTok, habis itu saya screenshot. Sekarang saya nggak perlu. Karena apa? Karena dengan Elementor AI ini, saya bisa melakukan banyak sekali generate image yang bisa saya ubah. Nah, maka akan munculnya seperti ini. Kalau sudah, kita klik use image. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Kalau sudah, kita klik use image.
maka gambar yang tadi sudah kita masukkan, maka akan masuk ke dalam image kita, galeri kita. Seperti itu. Saya tadi pengennya nyobanya di featured image, tapi nggak bisa. Nanti kita coba lagi. Selain ini apalagi Mas Hadi? Nah, inilah yang mungkin teman-teman perlu cek. Ini gambar foto saya. Teman-teman bisa edit gambar apa itu namanya? Online langsung. Seperti gambar foto saya pengen di area tangan kanan, di area kanan, di area pundak kanan saya ini, di bagian sini, ya, saya ingin tambahkan, nanti itu owl ya, eh wet owl, kita generate dulu. Jadi saya pengen di bagian sebelah kanan saya ini ada burung hantunya. Kemudian saya klik generate image. Nah, serius teman-teman akan merubah semua konsep di gambar itu, nanti tidak akan sama plek, karena bagaimana apa tuh namanya, detail gambar itu tergantung dari kata-kata yang kita masukkan di dalam Elementor AI itu. Kenapa lama? Ya karena lagi generate image yang deskripsinya cukup panjang. Kalau teman-teman ada request, silakan sampaikan, nanti akan saya sampaikan. Error. Oke, coba gini. Wait, biar nggak, oke, biar nggak panjang-panjang. Soalnya semakin panjang teman-teman mengetikkan, maka semakin detail deskripsi yang dimasukkan oleh Elementor AI ke dalam gambar Anda. Foto Putri Ariani. Oke Mas, kita lihat aja apakah Elementor AI sudah bisa mencari foto Putri Ariani. Oh belum, saya cek sebentar. Saya generate fill, di bagian sini ada wet owl-nya. Right. Jadi kita bisa seleksi gambar mana aja yang nantinya bisa kita tambahkan atau kita masukkan image yang kita inginkan. Nah, lihat itu kan foto di tempat yang kita inginkan. Tinggal klik aja, atau misalnya kita ingin edit lagi gambar ini, kita bisa klik edit. Nah, Mas, oke, sudah. Ada kata-kata dari Mas Miftahul, Mas, menjernihkan foto bisa atau enggak? Ini akan merubah teman-teman. Jadi, di Elementor AI ini, teman-teman bisa merubah resolusinya. Gak ada lagi tuh resolusi di-download dulu, cari image, cari apa tuh namanya, di-convert, digedein lagi. Dengan ini teman-teman tinggal klik generate, maka image-nya akan lebih besar. Nah, tentunya juga tetap tidak sehalus yang sebelumnya. Jadi ketika teman-teman, Mas, saya pengen gambar saya variasi, oke. Di sini teman-teman bisa bervariasi banyak hal. Contoh, make cartoon photo of me. Betul katanya Mas Noval, mirip AI dari Photoshop. Jadi kalau teman-teman di Photoshop, di apa namanya? Ya, di TikTok itu ada Photoshop yang sudah versi terbaru, udah ada AI-nya, welcome. Ini sudah masuk ke Elementor. Teman-teman dari detail ini
teman-teman pengen referensi sesuai dengan referensi gambar atau ke apa tuh namanya ke deskripsi. Kita tinggal generate aja. Kita lihat. Jadi kalau saya pengen make cartoon photo of me, kita lihat. Convert PNG ke WebP bisa kan Mas? Nggak bisa. Convert PNG ke WebP nggak bisa. Jadi teman-teman lihat dari foto saya tadi, kalau saya mengikuti atau presentasenya mengikuti prompt, langsung dibuatkan versi kartunnya. Kalau misalnya berdasarkan referensinya ke image, saya generate. Bentar, satu persatu pertanyaannya keren-keren. Nah, maka gambarnya, kok aku kok fotoku kok mirip Mas Hibat, suwi-suwi lah sing iki. Jadi teman-teman bisa melakukan editing, menambahkan apapun detailnya di dalam AI-nya Elementor. Nah, kalau ini sudah, misalnya, ini saya generate. Tadi ada pertanyaan dari Mas Clement, apakah generate-nya ini masuk ke image, otomatis masuk Mas Clement. Karena dia langsung kesimpan ke image. Dan teman-teman yang tukang desain atau apa, bisa aja pakai ini kemudian masuk. Gitu. Aku kadang-kadang kalau yang versi ini lupa historinya sebelah mana ini. Jadi bisa back nya kalau elemen. Alah gampang nggak usah di save aja. Mirip Johnny Ray. Oke. Saya refresh. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mas Hadi. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan, kalau mau bikin foto yang manusia bisa nggak Mas? Jadi hasilnya yang tadi kakek-kakek bisa jadi manusia. Bisa aja, nggak ada masalah. Ini saya generate. Kemudian, oh ya ada satu lagi. Ada satu lagi fitur yang eh, tanda kutip bisa teman-teman pakai dan ini yang biasanya dipakai di Photoshop yaitu nah ini jadi gambarnya masuk ke dalam image ya. Tadi saya udah coba beberapa yaitu fitur misalnya teman-teman fotonya kok aku kok kecil pengen fotonya dari jenetinya AI akan menambahkan kotak-kotak di sini ini apa? Jadi kayak Photoshop image. Eh background batu nama garden it in red. Tadi gambarnya bisa dipindah-pindah ya. Jadi teman-teman kalau ada background atau apa mau di nah ya dari gambar yang kecil tadi seperti itu, yang kotak seperti tadi, kita bisa tambahkan gambarnya agar lebih besar dan sudut pandang lebih jauh. Dan use image. Maka gambar yang tadinya kecil sekarang bisa jauh lebih besar. Kita coba lagi. Tadi ada yang bilang, Mas, kalau misalnya minta foto orang bisa atau enggak? Kita buat deskripsinya seperti apa. Tadi mintanya bisa enggak dari kakek-kakek tadi jadi foto manusia. Oke, ini aja deh. Kemudian eh variation, kemudian dari reference image, text, or image state-nya fotografi. Kalau saya coba non dulu.
kemudian saya generate. Kalau bisa Mas Miftahul, siap-siap aja. Semua orang bisa menambahkan sesuai dengan mereka, tanpa lagi orang desain dan lain-lain. Nah, oh, bentar. Image state-nya ganti photographic. Kemudian, oke. Kalau nggak bisa ya otomatis harus buat lagi dari awal. Jadi tadi AI-nya tadi ada CURD, kamu bisa create, bisa update, bisa ubah, bisa delete. Oh nggak bisa Mas, jadi harus bikin 3D lagi di awal seperti ini. Nah, tadi siapa Mas Clement? Semoga ada orang apa tuh? Lisa Blackpink. Ah, karya karya. Itu saya ada tipe ya, saya golden ya, bukan golden ya. Kita lihat apakah AI bisa bisa eh, menerjemahkan kata-kata itu. Free copyright atau enggak? Otomatis kan free, Mas. Kok foto ya, inilah kalau foto orang Presiden Jokowi Tri Aryani belum dikenal. Coba Mas, gak mungkin lah Clement Yo mau gue masukin ke sini, ya nanti fotonya malah aneh, fotonya Mas Clement. Ya intinya mungkin AI-nya database-nya masih untuk foto masih belum sebanyak orang lain, tetapi kita bisa generate-kan. Ini yang teman-teman mungkin akan sering pakai. Mas Hadi, saya itu tukang desain website. Kalau saya itu main box, main menu, image box. Nah, image box itu kadang-kadang saya cari ikonnya susah. Saya cari icon 3D-nya susah. Nggak usah susah-susah sekarang. Klik aja gini, icon 3D for misalnya maintenance. Kemudian image-nya 3D. Kemudian stylenya non aja. Kita buat 1:1. Background transparan. Generate image. Satu. Teman kalau mau desain, ada logonya satu persatu, ada ikonnya satu persatu. Gak usah bingung-bingung cari icon, gak usah bingung-bingung cari apa. Udah, maintenance, mau cari logo, ya sudah. Kalau gak ada di sini, kita generate. Kalau kita ada, ya sudah, use image. Jadi deh, icon-icon di atas heading. Jadi deh, tipe-tipenya. Ini tinggal teman-teman ubah aja. With circle, kemudian red hat, orange hat, udah. Perintah itu tinggal teman-teman masukkan ke artificial intelligence, jadi seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau kita ngomongin AI-nya Elementor, sebenarnya AI itu kalau saya mengutip mengutip istilah dari beberapa teman-teman, sebenarnya yang kita butuhkan untuk generate AI itu adalah kita harus pintar-pintar prompting, ya, memberikan perintah kepada AI itu apa dan kita mengenerate-nya seperti apa. Saya rasa itu aja demonya Mas Clement. Saya rasa dari sini nanti kalau ada pertanyaan eh, bisa kita jawab, bisa kita demokan langsung. Mikrofon ke mute Mas Ya, Clement. ya. Ini lagi cari lagi.
Zoom baru agak-agak ini nih. Thank you Mas Adi. Ya, nanti dari teman-teman silakan kalau ada mau nanya bisa langsung ya open mic. Saya sih ada beberapa pertanyaan juga. Nggak bisa bahasa apa? English. Gimana tuh Mas? Ada Google ya? Nggak Nah, bisa kalau pakai bisa, bahasa kalau Inggris. nggak bisa bahasa Inggris, ya tunggu aja teman-teman polyglot nerjemahin satu persatu database di Elementor. Ya, Iya, Mas. ya tunggu Mungkin ada aja. yang bingung Mas. Dalam, Apa namanya di plugin untuk mau hmm, coba-coba trial nih Elementor AI itu kalau saya lihat di YouTube kan saya belum pernah praktek, tapi kalau lihat di YouTube kan harus aktifkan developer ya, Elementor developernya ya. Mungkin bisa kasih lihat gak Mas di plugin Mas? jadi gini, eh sebenarnya Elementor AI itu tanpa developer bisa, tetapi hanya terbatas pada generate konten aja. Oh yang Untuk kode skill belum. tidak semuanya muncul, ya skill tidak semua muncul, image juga tidak semua muncul. Generate image dengan generate skill, generate skill udah ada, tapi generate image itu hanya muncul di versi Elementor 14.1, karena itu yang belum dikeluarkan. Nah, kadang-kadang Mas Hadi kok dapat duluan? Tadi pertanyaannya Mas Clement bagus. Kalau teman-teman mau nyoba silakan, tetapi disclaimer terlebih dahulu, versi developer adalah unstable version. Artinya akan ada bug-bug, akan ada codingan yang tidak stabil. Jadi jangan dipergunakan kepada website yang milik klien. Kalau milik website sendiri, silakan. Kalau misalnya nggak apa tuh nggak bisa, maka teman-teman bisa bisa apa tuh namanya bisa back. Tapi kalau website klien jangan dipergunakan, apalagi pluginnya ada banyak. Bisa jadi itu crash antara satu plugin dengan plugin yang lain. Nah, cara untuk mengaktifkan developer version dari Elementor, ketika teman-teman sudah masuk ke Elementor Pro, biasanya ditawari sama teman-teman, ditawari sama Elementor. Do you want to be apakah Anda ingin berkontribusi kepada Elementor dan perkembangannya? Jika ya, maka teman-teman akan diminta download namanya Elementor Beta Developer Version. Mas jadi kalau saya pengen nyoba image bisa atau enggak? Jawabannya teman-teman bisa. Teman-teman tinggal install aja, cari aja di plugin add new namanya Elementor Beta Developer Edition. Nanti teman-teman tinggal install, teman-teman tinggal aktifkan aja. Biasanya akan ada satu kali update versi tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang Elementornya tidak developer edition, versionnya teman-teman adalah 3.13. Tetapi ketika teman-teman developer edition, teman-teman versinya akan berubah menjadi 3.14 dev 5. Seperti itu. Pastikan jangan gunakan website klien sebagai coba-coba, websitenya sendiri yang dicoba. Jadi Mas Adi sebenarnya Seperti udah itu, nyuri Mas. start nih, soalnya dia udah pakai Elementor 3.14. Enggak sih, jadi kalau yang ada devnya itu berarti versi Elementor yang belum stabil. Jadi masih kayak beta kayak gitulah Mas ya. Ya Masih betul. versi-versi coba-coba. Jadi maksudnya Mas Adi tadi jangan dipakai ke klien atau website kita yang live, yang maksudnya untuk production ya. Tapi kalau untuk bikin website untuk main-main jadi playground kita, nah ini bisa dicoba. Cuman yang saya tahu Mas Adi sih ajar aja Mas ya. Untuk Nah, kan website website saya Mas ini kan Adi. website coba-coba. Iya, iya. Oke, dari yang lain ada pertanyaan silakan langsung bisa di open mic. Ada yang mau tanya silakan. Ada satu sih yang saya rahasiakan tapi nanti aja di akhir. Ada satu, nanti ketika teman-teman mencoba, walaupun teman-teman developer edition,
teman-teman hanya mendapatkan 5 kali klik Write with AI. Jadi walaupun teman-teman Elementor Pro, walaupun teman-teman Elementor Pro, walaupun teman-teman Elementornya Developer Edition, teman-teman akan diminta, teman-teman hanya bisa mencoba 5 kredit, 5 kali klik generate saja. Sekali lagi, AI itu juga butuh biaya, Elementor memberikan gratis 5 untuk teman-teman tertarik dan teman-teman bisa mengupgrade. Nantinya teman-teman eh, teman-teman ketika ini dirilis teman-teman diminta untuk membayar. Jadi Mas Satrio, semacam pembatasankah yang nantinya generate itu akan berbayar? Iya, betul. Itu per bulan Macam atau per langganan di hari Mas ya? aplik. Lupa saya. Per bulan kalau ada 2 tipe Mas. Ada 2 tipe. Tipe yang pertama itu 180.000 kredit, tipe yang kedua 540 kredit. Per bulannya cuma 50.000. Ya, Mas Adi jualan Elementor. Kan edukasi Mas, informasi. Ya, gak ada masalah. Nah, uniknya Mas adalah kalau induknya udah beli, definisi saya, Elementor lisensi saya udah beli, maka semua website di bawah saya mempunyai jumlah kredit yang sama. Artinya, ya ambil contoh deh, di sini ada Mas Bobby deh. Kan Mas Bobby kan salah satu websitenya kan termasuk project saya. Otomatis Elementornya Mas Bobby sekarang sudah bisa langsung generate image. Itulah keuntungannya kalau teman-teman Elementor AI, di mana lisensinya tergabung. Jadi hitungannya itu langganannya di lisensi siapa ya Mas ya? Betul, di lisensi induknya. Seperti itu. Kalau habis kreditnya harus beli lagi Mas. Yap, betul. Belinya pakai kartu kredit. Kalau nggak punya kartu kredit, daftar Bank Genius. Berarti Tapi kreditnya maksudnya itu share. kan lisensinya ngikut yang induk lisensinya ya Mas Adi ya. Misalnya ada Betul. 10 website lah, masing-masing pakai 20 kredit. Berarti kan 10 kali 20 200 kredit ya. Seperti itu ya Mas. Gini, saya belum mencoba, tetapi saya udah terapkan ini kurang lebih 3 minggu, 3 minggu terakhir. Nah, kalau AI itu baru 1 bulan. Eh, Generate image ini dari kredit poin saya itu diambilnya tidak share Mas. Jadi per website itu jumlah kredit poinnya berapa. Nah, kalau saya punya 10.000 kredit poin, otomatis kalau di bawah saya ada 100 website, otomatis 100 kalikan 10.000 poin. Oke, jadi itu Dan per sebagai website ya. induk, ya tapi ini saya kurang tahu ya, apakah nanti ada update atau ada perkembangan lagi kebijakan lain, saya kurang tahu. Tetapi dari induknya sendiri bisa membatasi, bisa menjatah per website itu berapa. Iya, thank you Mas Adi. Nah, mungkin tadi teman-teman kan mendengar ya ada license induk ya. Nah, artinya itu eh, waktu kita mau coba AI dan misalnya kita udah udah punya Elementor developer tadi ya. Nah, pada waktu kita mau coba AI pertama kali biasa kita harus dikonekin dulu ya Mas Adi ya kalau nggak salah ya. Betul, betul. Jadi Jadi pertama tuh kali koneknya ya. teman-teman ingin connect ke Elementor AI, teman-teman harus punya akun Elementor dulu. Dan itu daftarnya gratis kok. Seperti itu. Ya, kadang-kadang Kalau waktu install Elementor belum tentu kita konekin ya, kecuali betul, kalau ada keperluan lah, misalnya import template ya, biasanya seperti itu, baru diminta tuh untuk connect gitu.